datang di Potai Podcast Santai. Halo semuanya, selamat datang di Potai Podcast Santai. Sebelumnya kenalin aku Ayla. Aku Fahri. Kami kali ini bakal ngobrol-ngobrol santai sama orang keren seSkanesa. Siapa tuh? Pasti penasaran kan kalian semuanya? Ini tuh orang kerennya dari eskul yang penting. Eskul apa coba? Paskibra dari Paskibra. Orang kerennya dari Paskibra. Langsung aja ya kita panggil daripada kalian penasaran. Yuk, Kang Faris. Nah, orang kerennya udah ada. Tolong deh teman-teman tepuk tangannya. Nah, Kang Faris apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar kemarin Kang Faris ini ya dilantik jadi ketua OSIS, ketua Paskib. Benar, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal dilantik itu belum dilantik ya, karena kita udah rencana tapi diundur karena ada yang sebagian anggota itu ada yang lagi UKK juga. Oh, berarti belum dilantik tapi udah ya kepilihnya. Sudah. Kok bisa jadi ketua? Gimana sih ceritanya? Sebenarnya saya juga nggak tahu sih, tiba-tiba kepilih dan diumumin buat jadi pasangan calon kandidat ketua Paskibra. Dan ya dikasih taunya itu benar-benar ngedadak banget, dan satu hari setelah itu tuh langsung buat diadain Pemilihan. debat. Oh, debat. Ya. Itu ke Kang Faris expert nggak kalau misalkan bakal dipilih jadi kandidat? Kalau misalnya ekspek itu enggak ya, karena apa ya, enggak ekspektasi buat dipercaya gitu. Berarti keren banget ya bisa sampai dipercaya, bener nggak? Keren. Kang Faris waktu jadi ketua ini tuh berarti pertama kali ya Kang Faris? Pertama kali. Pertama kali. Seberapa banyak sih pengalaman yang kamu dapat dari ketua Paskibra? Kalau dari pengalaman sih mungkin belum sebanyak yang ketua lama ya, mungkin jadi ketua juga baru berpengalaman Ya. sekarang gitu. Jadi apa ya, jadi masih belum banyak pengalaman, paling cuman sedikit-sedikit buat menghindar anak-anak biar rajin latihan buat konsisten kayak gitu. Berarti bener-bener first experience-nya Kang Faris. Bener-bener. Ya. Berarti deg-degan banget ya waktu itu. Banget. Tapi debatnya lancar kan Kang? Lancar. Makanya sampai bisa jadi ketua ya. Keren banget ya teman-teman bisa sampai jadi ketua. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih ya Kang Faris udah berapa banyak sih ngikutin perlombaan? Boleh dong di-spill biar temen-temen tahu nih udah berapa banyak. Kalau seberapa banyak yang pernah diikuti event sama saya itu kurang lebih ada 6 kali event. Wow, event apa aja tuh? Spill dong. Dari ke-6-nya apa gimana? Apa cuma Boleh. di tahun ini aja? Di tahun ini deh. Tahun ini aja. Iya. Tahun ini aja kita udah ngelaksanain 3 event. Yang pertama itu ada di Seman 4, terus ada di Semanik, terus di mana? Di mana tuh satu lagi? Lupa. Ya pokoknya satu lagi. Iya, tapi keren banget ya bisa 3 event gitu. Itu cara bagi waktunya gimana tuh? Kalau buat cari waktu sih Faris sendiri juga belum bisa ya buat benar-benar manage waktu gitu. Tapi sebisa mungkin buat bisa nyelesain semuanya gitu. Keren ya. Gak semua orang bisa bagi waktu kayak gini. Berarti semua lancar ya? Tugas lancar, acara juga lancar. Gitu. Keren dong. Kalau semisalnya susah senengnya latihan nih, kalau misalkan kamu lomba, ada gak? Ada sih sebenarnya, kalau misalnya dari segi susahnya itu kita kalau misalkan ada seleksi buat ikut event gitu ya, kita jadi harus berlomba-lomba sama anggota yang lain buat bisa kepilih pasukan gitu. Oh, berarti buat ikut menunjukkan event. ya? Iya betul. Itu seleksinya tuh gimana sih Kang Faris? Maksudnya anak sini aja yang mau ikut, terus diseleksi sama siapa sih? Yang ikut di seleksi itu anggota Paskibra di SMP 1 Puncak Cisarua, terus yang menyeleksinya itu ada dari pembina dan juga pelatih-pelatih. Wow, Pasti banyak banget ya ketemu orang baru. Gimana tuh perasaannya? benar-benar. Gimana tuh perasaannya? Seneng ya karena punya dapet teman baru di luar kelas gitu, jadinya bisa lebih banyak apa ya, interaksi sama orang-orang luar gitu. Itu tuh interaksi sama orang luar tuh kayak orang di luar Paskibra SMK Negeri 1 Puncak Cisarua gak Kang Faris? Ada komunikasi antar sekolah lain gitu ya. Wow, keren. Ada gak sih perbedaan kamu sebelum jadi ketua dan sesudah jadi ketua? Ada sih sebenarnya, kalau misalnya perbedaannya itu kalau misalnya sebelum jadi ketua jadi apa ya,
jadi agak sedikit bodo amat ya tentang peraturan-peraturan. Terus kalau misalnya jadi ketua ngerasain gimana sih susahnya handle anak-anak paskibra gitu. Iya, apalagi konsistennya ya Kang Iya, Faris ya, betul. konsisten Susah paling banget. susah. Ya. Ada gak anak paskibra gitu yang nakal banget, maksudnya tuh keluar melenceng gitu peraturannya, boleh dong? Sering banget kita nemuin apalagi pas kita selesai melaksanakan demo naskul itu banyak banget peminatnya, tetapi ketika sudah mulai melaksanakan latihan rutin itu pelan-pelan mulai seleksi alam, jadi pelan-pelan mulai berkurang anggotanya gitu tanpa ada keterangan dari pihak pengurus gitu. Wow, parah banget sih itu sih, Parah parah ya. banget. Makanya kita dibikin pusing sama mereka gitu, mereka pengen lanjut atau enggak gitu. Jangan kayak gitu teman-teman, jangan kayak gitu, itu parah banget sih. Kang Faris selama jadi paskibra ini udah dapat berapa banyak sih dari event-event itu, lombanya udah berapa kali menang? Sebenarnya kalau misalnya dari mana itu, alhamdulillah kita dapat semua ya, dari semua yang kita ikuti event kita dapat juara gitu. Terus bener-bener gak expect kita terakhir itu kita lomba di Semarang itu prestasi kita dapat make up terbaik, dan itu bener-bener gak punya ekspektasi buat dapat make up terbaik pertama gitu. Kalau misalkan penghargaan terbaik gitu selama Kang Faris di Paskib SMK Negeri 1 Puncak ada dong? Ada dong. Spill apa? Biar teman-teman tahu nih apa prestasinya. Buat penghargaannya benar-benar berharga banget buat Faris. Dia dapat barak terbaik, yang dimana barak terbaik itu barak yang emang bener rapi, bersih, dan itu tugas dan tanggung jawab Faris sendiri. Wow, keren ya Em? Keren banget nggak? banget ya. Seberapa keren? Keren. Emang keren sih, makanya diundang sini. Wis, mantap. Pengen tahu dong, Kang Faris itu ikut Paskib ini udah lama nggak? Udah lama. Alasan saya aktif di organisasi Paskibra di SMP ini karena saya di SMP juga aktif di organisasi Paskibra, jadinya saya ingin melanjutkan gitu. Nggak mau berhenti gitu. Itu tuh awal masuk Paskib itu kayak ikut-ikut teman atau Kang Faris mau sendiri? Kalau buat ikut organisasi itu kemauan sendiri karena punya ketertarikan sendiri gitu, jadinya ikut organisasi Paskibra gitu. Keren sih, kalau bisa sampai kayak gitu. Wah, udah lama ya ikut eskul paskibranya. Pasti banyak pengalaman dan prestasinya ya. Udah lama banget. Apa aja motivasi untuk masuk paskibra sampai jadi ketua? Kalau buat motivasi sih pertamanya buat masuk Paskibra itu pengen jadi anggota Paskibraka, mau tingkat kabupaten ataupun kota, tapi belum bisa memenuhi syarat, jadinya mimpi itu harus dikubur dulu gitu ya. Wah, keren banget ya teman-teman, definisi keren sesungguhnya Kang Faris tuh. Bener gak ya? Yoi dong. Udah prestasinya banyak, rajin, bisa bagi waktu, pengalamannya juga oke, ganteng lagi. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Iyalah pasti makanya diundang di sini. Siapa tahu kan yang udah diobrolin kita bisa jadi motivasi buat teman-teman yang nonton. Bener banget, apalagi kalau misalkan yang nontonnya anak Paskibra ya Kang ya, bisa jadi motivasi, bisa jadi juga ini ketua kita keren banget nih di Undang Podcast gitu kan. Siapa tahu kan ini nanti di up ya di sosmed, bener gak ya? Wah, keren mah. Makasih ya Bang Faris udah berkenan untuk meluangkan waktu di podcast kami. Sama-sama. Ya, makasih ya Faris, makasih banget udah cerita-cerita tentang Paskib. Jadi Faris sendiri juga mengucapkan terima kasih karena udah diundang di podcast ini gitu. Gimana gak diundang, orang Farisnya keren. Kasih banget udah luangin waktu. Faris boleh gak kita minta kesan dan pesannya karena diundang di podcast ini, boleh gak? Boleh. Kesan-kesannya diundang di podcast ini, yang pertama bener-bener kaget ya, terus gak ada persiapan sama sekali, terus bener-bener nervous banget sebenarnya mah ini teh gitu. Kalau buat kesannya semoga apa yang kalian lakuin di sekarang bisa bermanfaat di masa depan. Amin. Makasih Kang Faris doanya. Doain balik Em. Semoga sukses terus ya Paskibra. Iya, semoga juga goals-goalsnya di Paskibra tercapai. Tapi apa goalsnya? Bentar, sebelum akhir nih. Belum nanya, lupa. Goalsnya apa Kang Faris? Goals Kang Faris di Paskibra itu. Tujuan. Tujuan Kang Faris waktu itu. Tujuannya biar bisa menjadi siswa yang aktif di sekolah gitu. Bisa makin banyak ya prestasinya juga. Didain deh, semoga prestasinya makin banyak. Amin. Oke guys,
Makasih ya udah nonton. Semoga apa yang kita udah obrolin sama Kang Faris ini bisa jadi bermanfaat dan memotivasi atau menginspirasi teman-teman yang udah nonton ya. Bener, ambil yang baiknya, bermanfaatnya ya. Makasih ya teman-teman udah nonton Potai episode kali ini bareng Kang Faris yang keren banget. Terima kasih udah nonton ya teman-teman. Thank you for watching and see you again in the next video. Bye bye. Bye.